Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indira Vidindarini, berasal dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, kelas 2 KPIF dengan NIM 22410102224 untuk memenuhi tugas kuliah UAS Public Speaking. Saya akan mereview tentang buku Seni Bersikap Bodo Amat. Nah, seperti ini bukunya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih artinya seni bersikap bodo amat? Bukankah kita harus peduli dengan orang lain? Apakah menjadi egois itu baik? Nah, untuk menghindari keraguan, mari kita simak sama-sama ulasan mengenai buku ini. Buku Mark Manson yang berjudul Seni Bersikap Bodo Amat, buku ini merupakan buku yang sangat populer ya teman-teman. Beberapa orang mungkin berpikir buku ini mengajarkan sesuatu tentang ketidaktahuan. Namun, sebaliknya, Mark Manson mengajarkan sesuatu tentang kehidupan. Buku ini tuh sebenarnya berisi banyak pesan moral yang berhubungan dengan kehidupan, tentang menghargai apa yang penting dalam hidup. Nah, penulis itu tidak ingin mendorong para pembaca, khususnya ya kita-kita semua, untuk menjadi super yang bodoh terhadap segala hal. Namun, penulis menekankan bahwa kita tuh harus fokus pada hal-hal yang spesifik, yang penting dalam hidup dan mengabaikan hal-hal yang tidak kita perlu pedulikan. Seni pertama, Mark Manson mengajarkan bahwa kita tuh harus mengabaikan apapun yang menghalangi impian kita. Seni yang kedua, ada banyak hal yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Kemudian, kita dapat mengabaikan hal-hal yang dianggap kurang penting. Dan seni yang kedua ini tuh ditekankan oleh seni ketiga, bahwa kita tidak bisa tumbuh bahagia dalam hal-hal yang penting dan penuh kesederhanaan. Mark Manson juga bercerita bahwa kegagalan dalam hidup adalah pelajaran, dan kebahagiaan itu tidak harus penuh dengan kemewahan, karena kebahagiaan datang dari sebuah hal-hal yang sederhana. Pelajaran penting dalam buku Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat adalah keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang positif adalah hal yang negatif. Maksudnya bagaimana sih? Pasti kalian tuh berpikir apa sih maksudnya gitu kan. Nah, Mark Manson itu mengatakan bahwa semakin kita ingin kaya, semakin kita merasa miskin dan tidak berharga. Tidak peduli berapa uang yang kita hasilkan dan kita kumpulkan gitu. Semakin kita ingin bahagia dan dicintai, semakin merasa kesepian dan takut. Tidak peduli beberapa orang sekitar kita tuh, kita tidak peduli dengan orang yang mencintai di sekitar kita gitu. Dan semakin kita mencoba menjadi menarik di mata orang lain, semakin merasa diri ini tidak menarik dan membutuhkan perbaikan gitu. Apakah kita pernah merasakan bahwa hal-hal yang kita pikirkan seringkali berjalan dengan baik, dan hal-hal yang kita tidak pikirkan tuh justru menjadi lebih sulit? Well, mengapa? Jika kita tidak melakukan itu, maka kita tidak bisa bergerak maju. Di sisi lain, juga kita harus menerima kenyataan bahwa terkadang hidup tuh memberi kita banyak hal yang tidak terduga gitu, dan berada di luar kendali kita gitu. Banyak hanya dapat kita beberapa orang tuh hanya dapat memahami untuk menemukan keberanian untuk menjalani hidup sepenuhnya gitu. Sebab menurut Mark Manson sendiri, rasa sakit adalah bagian tak terelakkan di dalam hidup. Dan hidup tuh selalu diwarnai dengan rentetan masalah yang tidak ada habisnya. Hidup akan menjadi sulit dan menyebalkan bagi mereka yang merasa bahwa masalah hanyalah pengganggu gitu. Overall buku ini tuh sangat membantu. Sebenarnya buku ini tuh sangat membantu
kita dalam memikirkan diri sendiri dan apa yang benar-benar kita jaga. Dengan cara ini kita tidak perlu membebani pikiran kita dengan terlalu banyak memikirkan hal yang membuat lelah dan tidak bahagia secara fisik dan mental kita. Dan untuk yang ingin membaca buku ini secara lengkap, kalian bisa beli di market buku terdekat di sekitar kalian. Menurut saya buku ini tuh kayak wajib dibaca dan ya oke lah. Terima kasih.